Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu hal yang penting dalam Islam yang perlu kita ketahui dan kita tanamkan dalam hati serta jiwa adalah takwa. Bahkan saking pentingnya takwa, Allah Ta'ala mengulang banyak kali dalam Al-Quran Karim untuk menunjukkan bahwa di antara ajaran pokok dalam Islam adalah adanya unsur ketakwaan seorang hamba kepada Sang Khalik. Oleh karenanya, takwa menjadi satu-satunya barometer untuk menilai tingginya derajat seseorang. Sebagaimana telah ditegaskan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya adalah sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujarat Surah 49 ayat yang ke-13. Dan juga sebagaimana sabda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sesungguhnya ada orang di antara kalian yang akan senantiasa dalam kebaikan selama ia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Hal ini terdapat di dalam hadis Bukhari. Hakikat takwa bagai berjalan di jalan penuh duri, di mana hal ini telah diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Ubay balik bertanya kepada Hazrat Umar radhiyallahu anhu, apakah engkau pernah menempuh jalan berduri? Hazrat Umar radhiyallahu anhu menjawab, pernah. Hazrat Ubay kembali bertanya, apa yang engkau lakukan? Hazrat Umar menjawab, aku berusaha keras dan sungguh-sungguh. Lalu Hazrat Ubay bin Ka'ab berkata, itulah takwa. Hal ini terdapat di dalam hadis Al-Baihaqi. Begitu juga Hazrat Imam Mahdi alaihissalam telah menyampaikan, apakah takwa itu? Hal ini tidak dapat diketahui selama insan belum mendapat ilmu yang sempurna mengenai perkara-perkara tersebut. Meraih ilmu pengetahuan itu penting, karena tanpa ilmu pengetahuan tidak ada sesuatu yang dapat diperoleh dan manusia tidak akan mampu untuk meraihnya. Lebih lanjut, Hazrat Imam Mahdi alaihissalam juga menyampaikan, untuk meraih ilmu tentang apa hak Allah Ta'ala dan apa hak hambanya, hal apa saja yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, maka seseorang dapat meraihnya hanya dengan membaca Al-Quran.
Al-Quran berulang-ulang, bacalah. Dan hendaknya kalian mencatat rincian amal-amal keburukan ketika sedang membaca Al-Quran. Kemudian dengan karunia dan dukungan Allah Ta'ala, berusahalah untuk terhindar dari keburukan-keburukan tersebut. Beliau menyampaikan, ini adalah tingkat pertama dari takwa. Selanjutnya adalah keistimewaan agama Islam adalah ketakwaan yang dengannya diperoleh wilayat atau kewalian. Karunia berbicara dengan para malaikat. Bahkan Tuhan memberikan kabar suka, kabar gembira. Takwa hakiki tidak bisa menyatu dengan jahiliyat atau kejahilan. Takwa hakiki hanya terkandung di dalamnya yang suci. Ketakwaan dan keilmuan ya, didapat dengan kita menelaah Al-Quran, kita mengamalkan Al-Quran dengan berbagai amal yang baik dan buruk. Maksudnya adalah takwa menuntut kita untuk menggunakan kemampuan kita dengan baik. Selanjutnya Hajat Imam Mahdi alaihissalam lebih jauh menjelaskan, menganut takwa mencakup penggunaan yang tepat dari apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Kita harus menggunakan mata kita dengan cara yang tepat dan menjauhi hal-hal yang buruk. Kita harus menggunakan telinga kita dengan cara yang benar dan menjauhi hal-hal yang buruk. Kita harus menggunakan kalbu kita dengan cara yang benar pula dan membasmi pikiran-pikiran jahat kita dengan melapazkan istighfar, ya, doa untuk memohon ampunan. Lebih jauh lagi, ya, Hajat Imam Mahdi alaihissalam menyampaikan, menganut takwa mencakup pemenuhan hak-hak ciptaan Allah Ta'ala dan menghikmati mereka, bahkan dalam cara-cara yang paling kecil. Sementara juga yang mengingat untuk terus memenuhi hak-hak Allah Ta'ala. Oleh karena itu, takwa telah disamakan dengan pakaian, yang menunjukkan bahwa keindahan spiritual, keindahan rohani sejati hanya dapat dicapai ketika seseorang berusaha untuk menapaki jalan takwa yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa asbuhu." Artinya adalah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan menjadikan jalan keluar untuknya. Dan Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak pernah ia sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memadai baginya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar baginya dan akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah 65 ayat 3 dan 4. Hajat Imam Mahdi alaihissalam bertanya, apakah janji ini ditujukan kepada mereka yang beriman atau mereka yang telah bertakwa? Oleh karena itu, menanamkan dan menegakkan takwa merupakan hal yang sangat penting. Pemimpin dunia saat ini, Hajar Khalifatul Masih Waqt, beliau telah menyampaikan bahwa orang-orang soleh bukan hanya mereka yang dianggap soleh oleh orang lain, melainkan mereka adalah orang-orang yang soleh di mata Tuhan. Mereka yang mungkin kehilangan segalanya, tetapi tetap setia pada iman dan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Jadi, hanya memiliki beberapa kualitas yang baik saja tidaklah cukup untuk mencakup takwa. Melainkan seseorang harus memenuhi semua aspek takwa, yang mencakup pemenuhan hak-hak Tuhan, hablum minallah, dan ciptaannya pada tingkat yang tinggi, ya, hablum minannas. Jadi, orang-orang yang disebut oleh Tuhan telah mengadopsi takwa adalah mereka yang melakukan yang terbaik
dan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai takwa dalam semua aspeknya. Hadrat Imam Mahdi juga menyampaikan, pengaruh takwa dimulai pada orang-orang yang bertakwa di dunia ini juga. Bahkan hanya di akhirat kelak. Bukan hanya di akhirat kelak. Ini adalah ganjaran yang disegerakan. Sebagaimana efek racun dan efek obat menjalar pada tubuh dengan cepat, sedemikian juga pengaruhnya kepada ketakwaan kita. Allah Ta'ala telah berfirman, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya mengabulkan pengorbanan dari orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah hanya mengabulkan pengorbanan, amalan-amalan dari orang-orang yang bertakwa. Dalam surat lain dikatakan, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Maksudnya adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Quran Surah Yunus ayat yang ke-63. Takwa adalah puncak dari segala sesuatu, dari tujuan amal kebaikan yang telah dilarang, dari amal kebaikan yang dilakukan oleh insan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada kita semua bahwa sebaik-baik bekal adalah dengan takwa. Khairul jadid takwa. Dalam redaksi ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis, kata takwa itu banyak sekali di dalam berbagai bentuk. Di dalam Al-Quran saja, kata-kata ini ada sekitar 258 kali dalam bentuk dan konteks yang bermacam-macam. Secara etimologi, kata ini merupakan bentuk masdar yang artinya adalah menjaga diri, menghindari dari segala sesuatu yang membahayakan dirinya dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menghimbau manusia lainnya untuk melakukan amal kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akar setiap kebaikan adalah takwa. Jika akar ini ada, utuh, terpelihara dan terjaga, maka semuanya akan ada. Inilah yang disampaikan oleh Hadrat Imam Mahdi alaihissalam. Jadi marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala setiap urusan dan perintahnya, mengambil keputusan berlandaskan dengan takwa, supaya kita memperoleh ketakwaan yang sejati, ketakwaan yang murni, sehingga kita senantiasa taqarrub ilallah, bertakwa kepada Allah Ta'ala, serta beribadah seperti kita melakukan sholat fardu Jumat saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang senantiasa bertakwa, sehingga kita senantiasa meraih rahmat, karunia, mukjizat, dan ridho ilahi. Allahumma amin.